Oke, selamat sore teman-teman Grid Auto. Kali ini gue Rian lagi ada di salah satu bengkel di Jakarta Timur. Gue mau bahas sedikit aja nih, cara cek air radiator yang benar pada mobil. Nah ini kebetulan lagi dibenerin sih ya. Ini buat ilustrasi aja gitu loh. Jadi gue sini mau bagikan caranya, bagaimana sih kita cara cek air radiator yang benar gitu loh. Terus buka tutupnya gimana, cek di reservoir tanknya seperti apa. Untuk yang pertama, idealnya radiator itu dicek setiap kita mau hidupin mobil nih gitu ya. Terus dari pihak bengkel tuh sebenarnya bilang, sebenarnya kita nggak usah nih buka tutup radiatornya nih. Sebenarnya kalau buat setiap cek itu ada kesalahan. Sebenarnya kita nggak perlu buka tutup tutup radiator ini. Sebenarnya kalau kita mau ngecek radiator, cukup dari reservoir tank. Ini kan reservoir tank nih, ya kan? Ya setiap mobil pasti ada ya, tapi posisinya itu berbeda-beda. Ada yang di sebelah kanan mobil, ada yang di sebelah kiri gitu loh. Pokoknya jelas nggak jauh dari radiatornya. Nah ini reservoir tank. Terus kalau misalnya diperhatikan, nah itu kan ada bacaan max tuh, maksimum. Ada di bawahnya itu low gitu kan. Ada max sama low, itu ada garis. Sebenarnya kita cukup melihat ini aja nih sob. Jadi lihat volume air radiator yang ada di reservoir tank. Nah idealnya seperti ini normal nih, ada di batas maksimal. Jadi idealnya itu ada di batas maksimal atau memang ada di bawahnya sedikit. Nah itu idealnya. Jadi nggak perlu kita isi sampai penuh, ya kan? Nggak perlu diisi sampai penuh. Sebenarnya cukup di batas ini aja nih. Ini ada tulisan max nih. Jadi ini indikator kalau memang ada masalah pada radiator. Kalau misalnya dia tetap stay di batas ini aja gitu, setiap mobil dipakai, sebenarnya itu berarti sistem pendingin itu normal-normal aja. Nah kalau masalahnya itu kalau memang air radiator di reservoir tanknya itu ada di bawah maksimum nih, atau di low. Jadi kalau misalnya kita pas kita isi dia sampai batas maksimum, terus kita pakai mobilnya itu bakal turun, sebenarnya itu berarti menandakan kalau memang ada masalah gitu loh teman-teman. Jadi bisa jadi ada masalah kebocoran di radiator, tutup radiator rusak, atau memang mesinnya mulai menunjukkan gejala overheat. Jadi air radiatornya itu nguap. Sebenarnya kita cuman lihat ini aja nih gitu loh. Jadi nggak perlu tutup radiatornya dibuka sebenarnya. Setiap kalau kita pagi kita menyalain mobil sebenarnya nggak perlu dibuka. Jadi cukup dari ini aja. Jadi kesehatan dari sistem pendingin dari radiator itu bisa dilihat dari reservoir tanknya aja. Nah kalau memang dia sampai low gitu loh, sampai low, itu berarti ada masalah gitu. Nah, secara fungsi itu reservoir tank itu sebagai tempat penampungan sementara dari sistem pendingin. Jadi tutup radiatornya ada selang nih. Nah ini selang ini terhubung ke reservoir tanknya gitu loh. Jadi saat dia memang kondisinya ya, kalau memang radiator terlalu panas, ini kan ada tekanan nih, ada tekanan 0,9 bar. Jadi itu kekuatan pressure dari pegasnya itu loh teman-teman. Dari pegasnya itu kuatnya itu bisa menahan sampai 0,9 bar, ada yang 1,1 dan sebagainya gitu loh. Itu tergantung dari pabrikan lah ya. Jadi kalau misalnya dia udah melebihi dari 0,9 bar, nah biasanya itu katup di radiator ini bakal kebuka dan air radiator itu masuk ke reservoir tank gitu loh. Nah kalau memang katup ini nggak bermasalah atau memang sistem pendinginnya itu benar, dia nggak bakal kebuka nih, nggak bakal melebihi dari 0,9. Misalnya contoh ini ya, 0,9 bar nggak bakal. Jadi nggak bakal mempengaruhi dari isi air radiator di reservoir tanknya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya air radiatornya menguap atau memang ada kebocoran dan habis, kan pasti kan mesin itu juga bakal panas kan gitu kan. Nah karena panas, tekanan di radiatornya bakal tinggi. Nah setelah tinggi tekanan di radiatornya kan pasti kan katupnya kebuka gitu loh. Jadi dia bakal menghisap air yang ada di reservoir tanknya gitu loh. Jadi otomatis lama kelamaan air radiator di reservoir tank itu bakal berkurang gitu teman-teman. Nah kalaupun untuk dibuka ya kan tutup radiator ini, yang pertama yang harus diwaspadain gitu teman-teman, yaitu jangan buka tutup radiator ini saat mesin panas. Tuh kan ada keterangannya nih, never open when hot, warning. Nah biasanya ini udah pasti ada labelnya ini. Nih kadang-kadang nih lalai, ini orang lupa nih.
dia tetap bakal buka tutup air radiator ini saat mesin panas. Misalnya kan kita lagi di tol, lagi di jalan gitu kan, mesin itu overheat atau memang ada gejala-gejala panas, menepi langsung dibuka. Itu salah banget. Efeknya tekanan di radiator itu sangat tinggi, sangat banget tinggi gitu loh. Air radiator itu bisa lebih dari 100 derajat. Nah, masalah yang bakal muncul saat kita buka, misalnya ini mesin keadaan mati kan, ini saat kita buka, setelah kita buka begini, ini tekanan dari radiator itu bakal menyembur keluar, dan waduh bahaya banget. Jadi kayak kita disiram air panas. Nah itu banyak kasus kejadian jadi kayak luka bakar ya. Jadi karena air radiatornya itu menyembur keluar, kena muka, kena tangan, bisa melepuh tuh. Itu bahaya banget. Pokoknya jangan pernah ngebuka saat mesin panas gitu loh. Kalaupun memang dalam keadaan emergensi, misalnya mesin overheat atau apa, pokoknya sudah wajib berhenti dulu. Tunggu sampai suhu mesinnya itu turun. Jadi suhu mesin turun, otomatis tekanan yang ada di radiator itu bakal turun gitu loh, baru boleh kita buka tutup radiatornya gitu loh teman-teman. Jadi jangan asal buka nih, ini bahaya banget nih. Pokoknya never open when hot, pokoknya perlu diwaspadai nih seperti ini gitu loh. Jadi nah kalau tadi pengecekan yang tadi oke. Nah ya kan, ini air radiator penuh nih tuh, bisa dilihat kan. Makanya tadi gue bilang kalau memang di tabung reservoirnya itu nggak ada masalah, sebenarnya air radiator yang di sini tuh bakal penuh-penuh aja dan normal-normal aja. Jadi sebenarnya nggak usah gitu dibuka tutup radiatornya. Yang tadi yang gue bilang ini 0,9 bar, sebenarnya itu kekuatan dari pegasnya ini nih. Nah ini kan bisa main nih. Ini tutup radiator model lama ya. Biasanya kalau model baru itu nggak bisa dimainin gini karena dia pegasnya itu berada di dalam gitu loh. Nah ini kan bisa dimainin nih. Nah kekuatan dari pegasnya ini bisa menahan sampai 0,9 bar gitu teman-teman. Jadi kalau dia semakin tinggi 1,1, 1,3 atau segala macam. Nah ini pegasnya ini, mainnya ini tuh bakal lebih keras gitu loh. Jadi bisa menahan tekanan di radiator itu lebih tinggi gitu ya teman-teman ya gitu loh. Terus kalau misalnya ada pertanyaan mungkin sedikit, kalau misalnya kita ganti untuk menghindari overheat nih atau panas, kita ganti tutup radiator ini pakai yang lebih tinggi, misalnya speknya ini misalnya 0,9, kita pakai 1,1. Wah itu bahaya banget. Karena apa? Setiap pabrikan itu udah mendesain sistem pendinginnya itu agar bekerja optimal gitu loh. Kenapa dia misalnya kayak sini ya, di Nissan X-Trail ini kenapa dia pakai di 0,9? Itu memang ya kemampuannya cukup pakai yang 0,9 gitu. Cuma pakai 0,9 bar, nggak perlu pakai 1,1 karena kalau misalnya tekanan terlalu tinggi, yang berefeknya itu apa? Pertama selang radiator, ini upper house-nya sama lower house-nya itu bakal bermasalah. Nah ini bisa aja pecah nih. Jadi karena tekanan radiator itu terlalu tinggi, tutupnya jadi nggak mengalir ke tabung reservoir. Jadi efeknya di radiator terlalu tinggi dan komponen yang terbuat dari karet kayak gini-gini yang elastis ya kan, itu bakal kena dampaknya. Jadi nggak disarankan lah lu ganti tutup radiator itu dengan spek yang lebih tinggi, itu bakal memunculkan masalah baru sebenarnya gitu. Jadi pengecekan radiator tuh sebenarnya simple aja gitu loh. Yang jelas cek setiap pagi, nggak usah dibuka tutup ininya, lihat di tabung reservoirnya. Terus kalau buat perawatan berkalanya, kalau ada pertanyaan misalnya gitu kan, perawatan berkalanya, air radiator itu setahu gue bisa bertahan sampai sekitar 40.000 sampai 50.000 kilometer gitu loh. Jadi di kilometer tersebut kadar dari anti karat, ethylene glycol atau dan segala macam itu udah mulai menurun gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat warna radiator itu masih bagus misalnya. Nah, tapi kemampuannya itu udah menurun. Jadi disarankan air radiator diganti baru. Dan bagaimana cara pengecekan setiap harinya sistem pendingin. Pokoknya kalau memang nggak ada masalah, nggak usah lah ya dibuka ya. Kita cek, cuman cukup lihat aja batas maksimum loh. Kalau misalnya ada masalah di lower gitu lah, kalau misalnya kita isi lagi misalnya ada dia berkurang, kita isi nih di rumah tabung reservoir, terus kita pakai mobil 1 hari 2 hari dia berkurang lagi, nah sebaiknya bawa aja ke bengkel buat dilakukan pengecekan karena bisa jadi ada kebocoran, tutup radiator rusak, radiator itu bermasalah, extra fan bermasalah bisa jadi, atau memang ada hal-hal yang
memang kita nggak ketahuin lah gitu loh, tapi bengkel itu bisa melakukan pengecekan. Oke, gitu aja live dari gue teman-teman, semoga bermanfaat bagaimana cara cek radiator yang benar. Pokoknya jangan asal buka, ini nggak usah dibuka. Oke gitu teman-teman, selamat sore.